good morning, namo buddhaya. Apa kabarnya hari ini Ananda teacher sekalian? Teacher berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Jumpa lagi hari ini dengan teacher Mita di video pembelajaran yang ketiga, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu membuat laporan bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram Venn. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Tahukah kamu bahwa hewan juga termaksud dalam keanekaragaman hayati? Kali ini kita akan membahas bagian-bagian tubuh hewan. Untuk mempelajari hal tersebut, mari buka buku tema 3 halaman 66. Di buku tema 3 halaman 66 terdapat gambar burung. Burung adalah hewan berjenis unggas yang memiliki tulang belakang atau disebut vertebrata. Burung identik dapat terbang dengan sayapnya, di mana dapat terbang sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap burung. Jenis-jenis burung dibedakan berdasarkan lingkungan dan makanannya. Beberapa jenisnya yaitu burung cendrawasih, burung merak, burung lovebird, burung perkutut, dan burung jalak. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar hewan yaitu burung, di mana bagian tubuh burung terdiri dari paruh, bulu, sayap, mata, cakar, dan ekor. Fungsi bagian tubuh burung yang pertama paruh untuk mengambil makanan, kedua sayap untuk terbang dengan cara mengepakkan sayapnya, ketiga ekor untuk menjaga keseimbangan saat sedang terbang, keempat cakar untuk mencengkram mangsa dan bertengger di pohon, kelima mata untuk melihat, dan yang keenam bulu. Bulu burung memiliki fungsi untuk menutupi tubuh burung dari udara sekitar atau hawa dingin maupun panas. Kemudian hewan sapi, bagian tubuhnya terdiri dari tanduk, telinga, mata, lubang hidung, mulut, kaki, dan ekor. Di mana fungsi tanduk untuk adaptasi atau pertahanan diri, telinga untuk mendengar suara, mata untuk melihat, lubang hidung untuk bernapas, mulut untuk makan dan berkomunikasi dengan sesama jenisnya, kaki untuk berjalan, dan ekor untuk keseimbangan tubuh saat berjalan. Selain itu, fungsi ekor juga untuk mengusir serangga yang ada di tubuh sapi. Bagian tubuh ikan terdiri dari mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, perut untuk mencerna makanan, dan ekor untuk bergerak mengubah arah gerakan. Selanjutnya, bagian tubuh kupu-kupu terdiri dari mata, antena, mulut, kaki, dan sayap. Di mana fungsi mata untuk melihat,
antena sebagai alat sensor untuk mencium dan keseimbangan, mulut yang berbentuk tabung menggulung untuk mengambil sari bunga, kaki untuk hinggap, dan sayap untuk terbang. Perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri adalah laba-laba dan gambar di sebelah kanan adalah serangga, yaitu kumbang. Perbedaan bagian tubuh, jumlah kaki, laba-laba 4 pasang, serangga 3 pasang atau kumbang. Jumlah sayap, laba-laba tidak memiliki sayap, kumbang 4 buah. Jumlah mata, laba-laba memiliki 2 buah mata dan kumbang juga memiliki 2 buah mata. Gambar berikut adalah diagram Venn perbedaan antara laba-laba dan kumbang, di mana laba-laba tidak memiliki antena, kumbang memiliki antena. Laba-laba tidak memiliki sayap, kumbang memiliki sayap. Laba-laba memiliki 4 pasang kaki, kumbang memiliki 3 pasang kaki. Laba-laba tidak memiliki kelenjar khusus untuk mencari pasangannya, sedangkan kumbang memiliki kelenjar khusus untuk mencari pasangannya. Dan laba-laba memiliki 2 bagian tubuh, sedangkan kumbang memiliki 3 bagian tubuh. Dan persamaannya adalah sama-sama memerlukan makanan, sama-sama memiliki sepasang mata, dan sama-sama tergolong dalam serangga. Kita masuk pada pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebuah kata yang telah menjadi kata baku termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI. Sementara kata tidak baku adalah kata yang tidak menjadi standar dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan kata baku dan tidak baku bergantung pada situasi dan kondisi. Kata baku biasanya digunakan pada situasi formal atau situasi resmi dan melalui ragam bahasa yang tertulis. Sedangkan kata tidak baku dapat dipakai pada situasi yang tidak resmi atau santai. Perhatikan tabel yang ada di samping teacher. Nah, di situ ada contoh penggunaan kata baku dan tidak baku. Bisa Anda perhatikan. Yang pertama, karir. Penulisan kata baku dari karir adalah K, A, R, I, E, R. Karir. Nah, sedangkan kata tidak bakunya adalah karir. Pembacaannya sama, tapi penulisannya berbeda. Kata yang kedua, imbau dan himbau. Imbau adalah kata baku dan himbau adalah kata tidak baku. Kemudian jenderal. Kata bakunya adalah jenderal. Ada E, yaitu J, E, N, D, E, R, A, L. Sedangkan kata tidak bakunya jenderal. Membuat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kalimat efektif berfungsi memudahkan pembaca atau pendengar memahami kalimat yang diucapkan atau ditulis. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, struktur kalimatnya jelas dan lengkap. Yang kedua, memiliki makna yang tegas dengan penekanan ide pokok. Yang ketiga, pemilihan kata cermat sesuai dengan nalar. Yang keempat, mengikuti aturan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan
Pauwi. Ada contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif seperti yang ada pada tabel yang di samping teacher. Contoh dari kalimat tidak efektif adalah dalam rapat itu membahas cara menjaga keseimbangan alam. Nah, kalimat efektifnya adalah rapat itu membahas cara menjaga keseimbangan alam. Ada kata dalam yang dibuang atau yang dihilangkan pada kalimat efektif. Jadi, perlu diingat bahwa kalimat efektif itu tidak boleh mengulang kata dan tidak boleh menggunakan kata yang terlalu berlebihan sehingga dapat mengartikan arti yang berbeda. Yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah buatlah pertanyaan masing-masing 2 untuk setiap kata tanya mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini dalam video beserta jawabannya. Kemudian, tugas yang kedua adalah kerjakan MRT pembelajaran 3 halaman 247 sampai dengan 249 bagian A dan bagian B. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Tetap selalu semangat untuk belajar dari rumah dan selalu semangat untuk berlatih dari rumah. Goodbye.